Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TV-mu. Menjadi ajang tahunan untuk menampilkan kreativitas siswa, MI Muhammadiyah 5 Surabaya menggelar pentas seni budaya di Gedung Convention Hall Surabaya. Berikut informasinya. Surabaya kepada Ustazah Umi Saraf. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 5 Surabaya gelar pentas seni budaya di Gedung Convention Hall Surabaya pada Sabtu 15 Februari 2025 lalu. Pentas seni ini merupakan program tahunan sekolah yang dikenal dengan MI Mulia yang sangat diminati oleh para siswa maupun wali murid. Dengan tema Generasi Mulia dalam Ragam Budaya Satu Jiwa Indonesia Berkemajuan, para siswa menampilkan kolaborasi budaya Indonesia dan mancanegara. Kepala MI Mulia Surabaya Umi Sarofah menyampaikan pentas seni ini merupakan ajang untuk kreativitas bagi siswa, sekaligus mengenalkan ragam budaya Indonesia. Saya Ibu Musyarofa, Kepala MI Muhammadiyah 5 Surabaya, terkait dengan kegiatan pentas seni yang kami beri tema Culture of Indonesia. Kami memberikan wadah untuk anak-anak mengeksplorasi dirinya dan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang tinggi kepada mereka. Nah, di samping itu kami juga ingin mengenalkan budaya Indonesia. Betapa pentingnya mengenalkan budaya Indonesia di tengah maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jadi di pentas seni itu kami berikan wawasan kepada anak-anak, ada budaya nasional dan budaya dunia, di mana di sana anak-anak bisa melihat budaya Indonesia lebih menarik, lebih membuat anak-anak cocok dengan kepribadian yang sudah ditanamkan di sekolah. Dan di acara ini kami didukung penuh oleh komite dan wali murid MI Muhammadiyah 5 Surabaya. Karena pentingnya acara ini, kami selalu menyajikan di setiap tahunnya gitu. Harapannya dengan diadakan pentas seni ini dengan sesuai dengan tema yang kami ambil, itu anak-anak bisa menambah wawasan mereka, bisa menanamkan karakter kepada mereka akan cinta tanah air dan akan pentingnya adab budaya Islami maupun budaya Indonesia. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Lamongan menggelar Olimpiade Ahmad Dahlan tingkat SMP MTS 2025. OAD ini event tahunan sebagai ajang silaturahmi antar siswa dan sekaligus peningkatan kompetensi para siswa hebat di Satuan Pendidikan Muhammadiyah. Olimpiade Ahmad Dahlan OAD diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen dan PNF tingkat SMP MTS 2025 digelar di MAM 11 Kranji Paciran. OAD dibuka oleh Muhammad Anwar, Wakil Ketua PDM Lamongan. OAD event tahunan sebagai ajang silaturahim antar siswa dan sekaligus peningkatan kompetensi para siswa hebat di Satuan Pendidikan Muhammadiyah. M. Said menginformasikan bahwa OAD tingkat SMP MTS adalah yang ke-10 tahun 2025 diikuti oleh 454 peserta dan ada 4 mata pelajaran yang dilombakan yaitu Ismu Baris, Matematika, IPA Terpadu dan IPS Terpadu. Muhammad Said selaku Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Lamongan berharap dengan OAD guru Muhammadiyah bisa menghadirkan para siswa-siswi hebat untuk unjuk kompetensi mereka serta mampu meraih juara pada bidang akademik, sehingga kedepannya mampu mewujudkan satuan pendidikan yang bermutu dan maju. Kegiatan hari ini ada kegiatan Olimpiade Ahmad Dahlan yang ke-10 di tahun 2025 ini. Kali ini adalah jenjang SMP MTS yang diselenggarakan di Komplek Pondok Tahfidzul Quran Kranji Paciran, tepatnya di Perguruan Muhammadiyah Madrasah Aliyah 11 Kranji. Kali ini jumlah peserta 445 dari SMP MTS. Mereka akan berkompetisi di mata lomba Ismu Baris, Al-Islam, Kemuhammadian, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris dengan soal yang bercampur bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian mata lomba matematika, mata lomba IPA terpadu, dan mata lomba IPS terpadu.
mereka akan berkompetisi. Kompetisi kali ini adalah yang paling penting adalah hadirnya anak-anak hebat dari masing-masing satuan pendidikan Muhammadiyah bertemu bersilaturahim dan kemudian menunjukkan masing-masing kompetisinya untuk tentu merebut kejuaraan di bidang akademik kali ini. Mudah-mudahan Olimpiade ini betul-betul membawa pendidikan Muhammadiyah akan lebih maju, anak-anak akan lebih berprestasi ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan kegiatan ini sukses sampai nanti berakhir. Sementara itu, Hasan Nawawi, pengasuh Pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Lamongan atas kepercayaannya menyelenggarakan OAD 2025 tingkat SMP MTS. Semoga membawa berkah bagi sekolah Muhammadiyah se-Kabupaten Lamongan. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita semuanya dalam lindungannya. Kita semuanya masih istiqomah di dalam Islam dan iman. Yang berikutnya, saya sangat terima kasih kepada Dikdasmen PDM Muhammadiyah Lamongan yang telah berkenan menempatkan Olimpiade Ahmad Dahlan diselenggarakan di pondok kami At-Taqwa Muhammadiyah Kranji. Mudah-mudahan semua yang ada ini membawa keberkahan yang lebih untuk kita semuanya, wabil khusus untuk perkembangan dan kemanfaatan pondok ini secara luas. Yang berikutnya tentu mohon maaf, barangkali ada kurang-kurang lebihnya di dalam menyelenggarakan ini sebagai yang ditempati, mudah-mudahan kekurangannya diberikan ya maklum oleh bapak-bapak sekalian itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Olimpiade yang ada di sini akan lebih memperluas kemanfaatan pondok kami, kan lebih bermanfaat untuk perkembangan pondok kami dan perkembangan seluruh umat Islam ke depannya. Saya kira itu, dan terima kasih atas seluruh yang diberikan kepada pondok pesantren ini, termasuk bantuan-bantuan dari PDM, dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ya sengaja maupun tidak sengaja yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara di lokal Pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji. Oke, untuk kesan saya senang sekali bisa mengikuti Olimpiade Ahmad Dahlan yang ke-10 ini di Pondok Pesantren At-Taqwa. Ini bukan hanya sekedar lomba, tapi juga sebagai ajang silaturahmi kepada sesama pelajar di seluruh Lamongan. Dan pesannya, saya berharap untuk Olimpiade Ahmad Dahlan ke depannya semakin lebih baik dan pesertanya semakin banyak. Adi Familu, Main, memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Pemirsa, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Tuban adakan rapat konsolidasi yang berlangsung di Aula Utama SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban pada 16 Februari 2025 lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh para anggota Pleno PDM, perwakilan majelis dan lembaga serta pimpinan cabang Muhammadiyah. Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban Edi Utomo PDM Tuban mengungkapkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar pimpinan cabang, majelis dan lembaga dalam menjalankan program Ramadan dengan gembira. Ia menambahkan di antara agenda utama dalam rapat ini adalah pembahasan terkait rapat pimpinan daerah, kajian Ramadan, serta halal bihalal. Jadi kegiatan hari ini adalah bagian dari rangkaian konsolidasi kita menjelang Ramadan dan menyambut halal bihalal. Jadi hari ini kita lakukan seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Tuban, unsur pembantu pimpinan kita undang untuk melakukan konsolidasi ini. Ini dalam rangkaian bagaimana kita menyiapkan menyambut Ramadan dengan gembira, dengan senang hati untuk seluruh warga persyarikatan, bahwa kita akan melakukan kegiatan kajian Ramadan di tanggal 13 dan 16 itu kita juga akan melakukan halal bihalal di Sawalan besok sebagai agenda rutin pimpinan daerah Muhammadiyah. Dengan adanya rapat konsolidasi ini diharapkan seluruh program Ramadan Muhammadiyah Kabupaten Tuban dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi umat.
Muhammadiyah Tuban berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah, serta memastikan bahwa bulan Ramadan menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian dan kebersamaan di tengah umat. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Tuban, Jawa Timur. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TVmu. SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban menggelar upacara bendera yang disertai dengan penyerahan penghargaan kepada 15 taruna-taruni yang telah menorehkan prestasi membanggakan di ajang Festival Ramadan. Acara yang berlangsung di halaman sekolah pada Senin 17 Februari 2025 ini dihadiri oleh jajaran pimpinan sekolah, guru, karyawan, serta seluruh taruna-taruni. Kepala SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban Suyanto menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan semangat para peserta serta pembimbing yang telah membawa nama baik sekolah di kompetisi tersebut. Ia merasa bangga atas prestasi yang diraih oleh para taruna-taruni. Menurutnya, hal ini adalah bukti bahwa di samping kompetensi di bidang pelayaran, para taruna-taruni juga memiliki kemampuan di bidang lain yang turut membangun karakter dan kreativitasnya. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada anak-anak sekalian, juga kepada Allah. Ternyata Engkau memberikan nikmat kepada kami, kepada sekolah kami, berupa anak-anak yang hebat-hebat. Sehingga dari 15 peserta yang kami kirim di event Festival Ramadan di Surabaya, yang mengadakan pimpinan daerah Kota Surabaya, alhamdulillah 15-nya memperoleh juara. Ini sangat membanggakan dan alhamdulillah terima kasih pada pembina semuanya, dan inilah bukti bahwa di samping kami bisa memberangkatkan ke Jepang, tapi kami juga mencetak anak-anak yang berprestasi, terutama di bidang agama, akademik dan non-akademik. Bidang agama juga kami mencetaknya, kemudian di bidang akademik kami juga, kemudian di luar negeri pun kami mencetak. Insya Allah mereka akan menjadi pendakwah-pendakwah yang ada di luar negeri. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu menjadi support bagi anak-anak SMP, MTS yang ingin sekolah di Pelayaran Muhammadiyah. Di sini tempat orang-orang yang berprestasi, dan di sini tempat orang-orang yang insya Allah akan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Festival Ramadan sendiri merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya dengan menghadirkan berbagai kompetisi, termasuk lomba seni baca Quran, tahfiz, ceramah, kaligrafi, dan kreativitas lainnya. Keikutsertaan SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban dalam festival ini diharapkan dapat terus menjadi motivasi bagi para taruna-taruni untuk terus berprestasi, tidak hanya di bidang akademik dan pelayaran, tetapi juga dalam kegiatan ekstrakurikuler yang membangun karakter unggul. Dengan pencapaian ini, SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul di bidang maritim, tetapi juga memiliki daya saing tinggi di berbagai aspek kehidupan. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Tuban, Jawa Timur. SD Muhammadiyah 8 Surabaya menggelar ujian praktik perawatan jenazah untuk meningkatkan nilai keislaman dan keterampilan praktis bermasyarakat. SD Muhammadiyah 8 Surabaya selalu menghadirkan inovasi pembelajaran yang seru bagi para siswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya ujian praktik perawatan jenazah bagi siswa kelas 6 sebagai salah satu syarat kelulusan pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Tak hanya itu, sekolah yang didirikan pada tahun 1964 ini telah siap mencetak lulusan yang paham ilmu agama Islam dan memiliki keterampilan praktis bermasyarakat. Penguji ujian Mazidatur Rahma mengapresiasi upaya sekolah dalam memberikan pembelajaran yang dapat berdampak sosial di masyarakat. Kebetulan hari ini saya bertugas menjadi juri dalam kegiatan ujian praktik kelas 6. Lebih tepatnya saya menjuri di bagian kegiatan anak-anak saat menjenguk orang sakit. Bagaimana kira-kira kesan Bu Emma terhadap kegiatan praktek kelas 6 hari ini? Kesan saya untuk kegiatan praktek kelas 6 kali ini cukup menarik dengan mengangkat tema dari mulai merawat orang sakit, kemudian merawat jenazah hingga mensolati. Itu menarik buat saya karena itu juga bisa menjadi pembelajaran untuk anak-anak kedepannya, karena untuk merawat, kemudian mensolati hingga mengantarkan jenazah ke liang lahat itu adalah bagian dari salah satu
kegiatan yang akan kita sering jumpai ketika nanti di masyarakat. Ujian praktek yang dimulai dengan menemani pasien hingga memakamkan jenazah ini berdasarkan ketentuan di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Sehingga para siswa dapat menerapkan tata cara perawatan jenazah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Humas SD Muhammadiyah 8 Surabaya Umar Haik menyampaikan, ujian praktik bertujuan untuk menanamkan nilai keislaman dan keterampilan praktis bermasyarakat. Tujuan diadakannya ujian praktek perawatan jenazah bagi siswa-siswi SD Muhammadiyah 8 Surabaya ini yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai keislaman sebagai bentuk aplikasi nantinya ketika siswa-siswi ini akan terjun ke masyarakat bisa menerapkan sesuai dengan kaidah yang memang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah. Kemudian yang kedua membekali siswa dengan ilmu dan keterampilan praktis. Jadi anak-anak sudah bisa nanti praktek secara praktis di masyarakat untuk membantu perawatan jenazah. Yang ketiga yakni menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial ketika siswa nanti di masyarakat. Dan yang keempat adalah meningkatkan pemahaman tentang kehidupan dan kematian. Aini memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bangkalan hadiri rapat kerja wilayah di Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Berikut informasinya. LHKP PDM Bangkalan hadiri Rakerwil LHKP PWM Jawa Timur pada Ahad 16 Februari 2025 lalu. Rakerwil ini merupakan konsolidasi LHKP PDM se-Jawa Timur agar mampu bersinergi dan merumuskan langkah strategis Muhammadiyah dalam kontestasi politik di tahun 2029 nantinya. Sejumlah tokoh Muhammadiyah turut hadir, diantaranya Ketua PWM Jawa Timur Sukadiono beserta jajaran, Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ridho Alhamdi, dan Penasehat Menteri Desa Zainuddin Maliki. Ketua LHKP PWM Jawa Timur Muhammad Mirdasy menegaskan pentingnya Muhammadiyah memiliki keterwakilan di Dewan Perwakilan Daerah guna mengukur seberapa besar kekuatan suara warga persyarikatan di Jawa Timur. Sedangkan Ketua LHKP PDM Bangkalan Muhammad Salim menyampaikan akan segera menindaklanjuti hasil Rakerwil dan berkoordinasi dengan PDM Bangkalan. Alhamdulillah pada Rakerwil LHKP Jawa Timur yang kedua ini yang dibahas yang pertama adalah konsolidasi antar kader Muhammadiyah yang ada di daerah-daerah seluruh Jawa Timur. Yang kedua adalah penguatan dan mempersiapkan kader-kader LHKP daerah untuk jelang pemilu 2029 dan juga mempersiapkan kader-kadernya yang nanti duduk di legislatif maupun di eksekutif. Kemudian hasilnya tadi juga bagaimana nanti diharapkan kader-kader Muhammadiyah itu khususnya mengisi lembaga yang namanya pendamping desa. Nanti diharapkan nanti para kader-kader Muhammadiyah yang ada di desa itu harus memberikan sumbangsi pemikiran. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Kusuma memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.